Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Spoiler Jujutsu Kaisen chapter 219 telah keluar. Spoiler ini kemungkinan adalah akhir dari ritual bath yang dilakukan Sukuna sejak chapter 216. Yap, seperti apa akhir dari ritual bath ini? Berikut pembahasan spoiler Jujutsu Kaisen chapter 219. Seperti biasa, Abdiko sambil spoiler ini dari Twitter Miyamura. Yuk langsung aja kita check it bro. Spoiler pertama, bab dimulai dengan kilas balik era Heian ke hari festival di mana Sukuna diundang. Orang-orang membicarakan tentang berdoa kepada Sukuna untuk panen yang melimpah. Doa ini lebih ke rasa takut dan memohon agar mereka tidak mendapat musibah apapun dari Sukuna. Mereka juga bergosip tentang orang barbar yang terkenal dengan kebiadaban serupa dengan Sukuna, yaitu Yorozu. Yap, seperti yang Abdikos jelaskan di cerita asli dari legenda Sukuna. Di era Heian, Sukuna memang gemar menghancurkan desa-desa yang ada di wilayah Hida. Itulah kenapa video tersebut Abdikos putuskan untuk di-reupload, karena akan banyak hal-hal di Jujutsu Kaisen yang akan terinspirasi dari legenda asli Sukuna ini. Abdikos sarankan teman-teman tonton dulu video tersebut supaya paham apa yang akan Abdikos jelaskan di spoiler ini. Dan ya, legenda asli tersebut juga dijadikan inspirasi di chapter ini, di mana orang-orang di era Heian dalam sebuah festival mempertimbangkan untuk berdoa pada Sukuna agar desa mereka tidak ikut dihancurkan. Bahkan doa yang awalnya berdasar pada ketakutan berubah menjadi doa harapan agar hasil panen mereka bisa melimpah. Kelihatannya memang tidak nyambung apa korelasinya panen melimpah dengan Sukuna sang penghancur desa. Namun ini bisa saja terjadi kalau Sukuna memang sangat-sangat barbar, di mana dia sering menghancurkan desa secara acak, baik itu karena hobi atau iseng. Jadi saking seringnya Sukuna menghancurkan desa, hal tersebut membuat bahan makanan di desa-desa semakin langka. Jadi untuk membuat bahan makanan kembali melimpah, maka mereka tidak ada pilihan lain selain berdoa dalam kurung berharap agar Sukuna tidak iseng menghancurkan desa mereka. Jadi panen tetap melimpah dan desa menjadi aman. Tidak salah kalau Urutakago menyebut Sukuna sebagai bencana alam, karena memang dia sudah selevel itu. Selain itu, para penduduk desa juga bergosip tentang orang barbar lain yang mirip Sukuna, yaitu Yorozu. Bisa jadi Yorozu memang sejak awal cinta dalam kurung ngefans pada Sukuna, sehingga mengikuti aksi barbarnya untuk menghancurkan desa-desa secara acak. Yorozu melakukan ini agar dia mendapat perhatian Sukuna. Spoiler kedua, seorang pelayan meminta Yorozu untuk mengenakan pakaian setidaknya yang kasual untuk festival. Dia hanya mengenakan jubah dan mulai menikmati makanan ringan di festival yang sebenarnya dimaksudkan untuk ibadah. Dan di sana dia melihat Raja Kutukan, kemudian ditunjukkan wujud Sukuna asli dalam dagingnya sendiri di era Heian. Yap, kalau melihat spoiler, sepertinya aksi barbar Yorozu yang terinspirasi Sukuna akhirnya mendapatkan perhatiannya. Yorozu berhasil bertemu Sukuna untuk pertama kalinya. Melihat dari keterangan bahwa Yorozu dengan santai memakan sesajen yang digunakan untuk ritual ibadah, maka kemungkinan Yorozu ini hidupnya mengembara. Dia menghancurkan desa-desa mirip Sukuna lalu memperbudak penduduk yang selamat. Terlihat sekali dari penampilan salah satu pelayan Yorozu yang terlihat seperti anak kecil yang masa depan dan desanya habis dihancurkan Yorozu. Spoiler ketiga, Yorozu jatuh cinta pada pandangan pertama pada Sukuna. Dia bergegas memeluk Sukuna dan menghiburnya sambil berkata, "Jangan khawatir, aku bersamamu." Tapi Uraumi menyerang. Yorozu jatuh ke belakang dan melontarkan omong kosong, tetapi tidak menyadari bahwa dia sudah ditebas. Dan seperti itulah Yorozu era Heian pada akhirnya tewas. Yap, ternyata Yorozu benar-benar cewek yang kepedean. Dia mengira Sukuna datang ke festival karena mengakui kebarbarannya yang ikut-ikutan menghancurkan desa, sehingga Yorozu mengatakan bahwa Sukuna tidak usah khawatir karena Yorozu bersamanya. Yap, Yorozu mengira Sukuna datang menjemputnya untuk melakukan kebarbaran bersama, tapi ternyata Sukuna datang untuk membunuhnya. Kemungkinan karena Sukuna tidak suka ada orang yang sok-sokan mengikuti hobinya. Yang naas adalah Yorozu kalah dengan sekali tebas, sehingga dia tidak pernah mendapat jawaban dari Sukuna. Kemungkinan ini yang menjadikan Yorozu penasaran dan mengejar-ngejar Sukuna hingga ke cooling game.
Spoiler keempat, kembali ke masa kini, Yorozu mengatakan kesepian yang dia lihat di Sukuna hanya miliknya dan dia akan menjadi orang yang membunuhnya. Yorozu pun mulai membuat bola raksasa bernama True Spear. Yap, karena sebelum kematiannya, Yorozu tidak mendapat sepatah kata pun dari Sukuna, melainkan hanya amukan Uraume dan tebasan Sukuna yang langsung membunuhnya. Di masa kini Yorozu mengira kalau Sukuna sangat kesepian. Tentu saja Yorozu tidak ingin melupakan kekejaman Sukuna yang langsung membunuhnya dengan perasaan cinta ala orang barbar. Yorozu ingin menjadi orang yang membunuh Sukuna dan mengakhiri kesepian dalam hidupnya. Yorozu pun mengeluarkan teknik pamungkas, yaitu sebuah bola besar bernama True Spear. Spoiler kelima, True Spear adalah sesuatu yang hampir mustahil untuk dibuat. Bola ini menciptakan tekanan infinite karena tidak memiliki area kontak. Ini adalah bola yang tidak bisa disentuh. Yorozu kemudian mengaktifkan domain expansion. Nama domain Yorozu sangat bodoh, yaitu rasa sakit rangkap 3. Saat mengeluarkan domain, dia akan mengatakannya dengan lantang, sakit, sakit, sakit. Yap, dari keterangan menciptakan tekanan infinite, kemungkinan ini adalah bola gravitasi mirip Black Hole Yuki. Tapi karena ada tambahan bola ini tidak bisa disentuh, maka ini juga akan mirip Holo Purple Gojo sampai chapter resminya dirilis. Anggap saja kekuatan ini gabungan dari gravitasi Black Hole Yuki dan Holo Purple Gojo. Bukan hanya itu, Yorozu juga menggunakan domain expansion rasa sakit rangkap 3 untuk membuat Sukuna terperangkap dan terkena efek serangan pamungkas True Spear dari Yorozu. Spoiler ke-6, tapi Sukuna tidak mengaktifkan domain expansionnya sebagai tanggapan. Yorozu khawatir dan berpikir, mengapa kamu tidak menggunakan domain expansionmu? Domain expansionku memiliki efek harus mengenai bola itu. Jika aku mengaktifkan curse teknikku, kamu akan menghil ... Belum selesai Yorozu berbicara, dia tidak menyadari kalau roda Mahoraga berputar dan yang terjadi berikutnya sungguh mengejutkan. Yap, Yorozu benar-benar yakin kalau True Spear dan domain expansion akan membuat Sukuna musnah dalam sekejap. Jalan satu-satunya, Sukuna harus mengaktifkan domain Quill Malevoline untuk melawan balik domain Yorozu sehingga dia bisa keluar dari domain dan menghindari serangan True Spear. Namun di luar dugaan, Sukuna tetap adem ayem dan roda Mahoraga kembali berputar untuk mengadaptasi serangan Yorozu. Spoiler ke-7, Sukuna mengambil roda Dharma dan melemparkannya ke dalam bayangan lalu memanggil Mahoraga penuh di luar domain expansion Yorozu. Itu kemudian menembus paksa True Spear. Yap, salah satu kekuatan Ten Shadows adalah bayangannya bersifat cair, di mana bayangan Ten Shadows mampu melubangi domain expansion. Sukuna pun melubangi domain Yorozu lalu melemparkan roda Dharma keluar dari domain sehingga dari luar Mahoraga langsung menggunakan pedang Taima untuk mensucikan domain Yorozu secara instan. Yap, walaupun di spoiler dijelaskan True Spear, tapi Abdikos yakin yang dibelah oleh Mahoraga adalah barir dari domain Yorozu. Spoiler ke-8, Yorozu menganggap Mahoraga tidak mungkin menghancurkan True Spear. Sukuna muncul lagi dan berkata, penyihir dengan output efisiensi buruk seperti kamu akan menggunakan teknik kutukan secara hati-hati. Tapi apapun yang sudah kau bangun dengan teknik konstruksi sudah diadaptasi Mahoraga. Yap, Mahoraga adalah Shikigami terkuat Ten Shadows karena kemampuan adaptasi dari segala jenis serangan. Meskipun Yorozu menciptakan bola yang hampir mustahil untuk disentuh, tapi Mahoraga yang roda dharmanya dipakai Sukuna telah mengadaptasi serangan tersebut. Pada akhirnya Mahoraga menghancurkan domain Yorozu dan True Spear sekaligus lalu menghantam Yorozu dengan sabetan pedang Taima. Spoiler ke-9, terlepas dari kekalahannya, Yorozu mengatakan dia senang Sukuna tahu semua tentang dirinya. Sukuna tercengang heran dan diambang kematian. Yorozu berkata kepada Sukuna, ini untukmu, pikirkan bahwa ini aku dan gunakan dengan hati-hati selama sisa hidupmu. Yap, sebelum kematian keduanya pun Yorozu masih kepedean karena menganggap Sukuna mulai memperhatikannya dan tahu semua tentang dirinya. Padahal Yorozu tidak tahu kalau Sukuna berniat melawannya hanya karena Yorozu menggunakan tubuh Sumiki. Yap, yang sebenarnya ingin dibunuh Sukuna adalah Sumiki, bukan Yorozu. Namun Yorozu yang terlanjur kepedean menggunakan teknik construction untuk membuatkan Sukuna sesuatu yang entah apa itu. Apakah senjata kutukan mirip Mai atau hal lain yang sangat berharga bagi Yorozu. Spoiler ke-10, jauh di dalam kegelapan, sebuah cahaya akhirnya meledak yang akhirnya memperlihatkan seorang anak laki-laki yang telah tenggelam
ke dasar jurang. Fushiguro membunuh saudara perempuannya Sumiki dengan tangannya sendiri. Jiwanya masuk jauh ke dalam jurang. Yap, sayangnya kita tidak melihat benda apa yang akan diberikan Yorozu pada Sukuna karena chapter ditutup dengan jiwa Megumi yang tenggelam dalam kegelapan mutlak setelah Cooling Game menganggap player Megumi telah membunuh kakak perempuannya Sumiki. Sampai jumpa di pembahasan full chapternya. Jangan lupa subscribe channel Takos dan jangan lupa share video ini. Salam Mi.